Teriakan menggema di dalam gerbong, tetapi semuanya terhenti ketika Dokaibi memperlihatkan wajah menyeramkannya. Suasana berubah mencekam, napas orang-orang seolah tertahan. Di Korea, ada sebuah novel web terkenal berjudul 3 Cara untuk Bertahan dari Kiamat, yang dulu pernah sangat populer. Namun setelah 10 tahun dan lebih dari 1000 bab, kini hanya tersisa satu pembaca yang masih setia mengikutinya. Pembaca itu adalah Dokja, yang mulai membaca novel tersebut sejak ia duduk di bangku sekolah menengah pertama dan terus membacanya hingga kini, saat ia sudah dewasa. Dalam cerita itu, sang tokoh utama, Jong Hyuk, berjuang melawan berbagai cobaan yang dikirim oleh para dewa ketika dunia berada di ambang kehancuran. Satu persatu, rekan-rekannya gugur, tetapi Jong Hyuk tidak pernah menyerah. Ia selalu berusaha keras untuk menjadi lebih kuat. Dokja merasa sangat terinspirasi olehnya. Membaca ulang kisah itu berkali-kali, membantunya bertahan melalui masa-masa sulit di sekolah menengah atas, ketika ia sering diganggu oleh teman-teman sekelas yang jahat. Setelah lulus, Dokja melanjutkan ke universitas yang tidak terlalu terkenal, bekerja di beberapa tempat yang juga tidak terlalu istimewa, hingga akhirnya diterima di sebuah perusahaan besar, meski hanya dengan kontrak sementara. Hari ini, kontrak itu berakhir. Bersamaan dengan itu, berakhir pula kisah dari novel yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Setelah menyelesaikan shift terakhirnya, Dokja membaca bab penutup dan merasa kecewa dengan akhirnya. Jong Hyuk adalah satu-satunya yang berhasil bertahan hidup. Dengan perasaan tidak puas, ia memutuskan untuk mengirim pesan kepada sang penulis, menulis bahwa cerita ini memiliki akhir terburuk yang pernah ada. Dalam perjalanan pulang di kereta, Dokja tanpa sengaja bertemu dengan rekan kerjanya, Sang-ha, yang kontraknya juga berakhir pada hari yang sama. Percakapan ringan mereka terhenti ketika mantan atasan mereka, Myung-ho, tiba-tiba muncul dan mulai menggoda Sang-ha, meskipun wanita itu sudah berkali-kali menolak dengan tegas. Untungnya, Myung-ho turun di stasiun berikutnya, membuat suasana kembali tenang. Pada saat itu, Dokja terkejut menerima balasan dari sang penulis. Pesan itu berisi ucapan terima kasih karena ia telah membaca sampai akhir, serta pengakuan bahwa Dokja adalah satu-satunya alasan cerita itu bisa selesai. Penulis menambahkan, jika Dokja benar-benar membenci akhir ceritanya, maka ia sebaiknya mencoba menulis versinya sendiri ketika layanan baru dimulai pada pukul 7 malam.